Saya sebagai Kepala SMK Negeri 2 Kisaran menyampaikan program kepala sekolah. Yang saya sampaikan ini berdasarkan tahun anggaran karena saya ambil dari rapor pendidikan. Jadi saya bandingkan langsung dari rapor pendidikan kita dengan akan kita rencanakan. Karena untuk membuat program di tahun berikutnya itu evaluasi dari rapor pendidikan yang sudah tahun yang lalu. Dalam perspektif 8 standar nasional pendidikan, rapor pendidikan umum kami gambarkan itu sedikit menurun di tahun sebelumnya. Pertama itu penyerapan lulusan SMK 54,71% kurang, jadi dia berkurang. Literasi sedang, tapi ini juga turun. Karakter sedang 50,8%, numerasi 57,78%, kualitas pembelajaran sedang. Link and match dunia kerja 63. Ini sedang, tapi sekalipun sedang dari tahun sebelumnya ini sudah meningkat. Kekuatan yang perlu dipertahankan iklim kebinekaan 70 baik, dan iklim keamanan satuan pendidikan itu 69 baik. Jadi standar proses di mana menekankan perencanaan, pelaksanaan dan pilihan proses pembelajaran kesadaran bermakna, menggembirakan serta pengalaman memahami, mengaplikasi dan merefleksikan. Nah, jadi yang sudah kami dirumuskan di program kegiatan relevan dengan data rapor pendidikan, sekolah dapat menyesuaikan redaksi dengan bukti fisik dan realisasinya. Nah, ini secara persentase kami paparkan. Ini dampak tadi sebenarnya sudah kami sampaikan, tapi ini langsung hanya presentasinya. Penyerapan lulusan itu 54,71, literasi 48,89, numerasi. Jadi ini rata-rata kurang sedang. Jadi nampak di sini yang baik itu hanya iklim keamanan dan iklim kebinekaan. Tetapi di link and match seperti saya katakan tadi, sekalipun ini sedang, sebenarnya dari tahun sebelumnya ini menurun. Nah, tapi kalau yang lain, ini ada yang rata-rata sedikit berkurang sebenarnya. Nah, kita juga mengevaluasi kenapa sampai menurun dari tahun sebelumnya ke 2025. Prioritas strategi kepala sekolah pertama, meningkatkan kebekerjaan lulusan melalui penguatan BKK. Itu tracer study, sertifikasi kompetensi, job matching, kewirausahaan, dan kemitraan industri. Jadi sebenarnya selama ini BKK sudah ada Pak, tetapi itu coba kita lebih efektifkan BKK ini untuk penyaluran tenaga kerja atau alumni-alumni kita. Tracer study, jujur aja tracer study itu dalam pencapaian yang dilakukan oleh Kemendikbud itu kita selalu 100%. Cuma jujur aja itu di atas kertas. Karena Dirjen itu kan hanya menuntut persentase. Sehingga kadang-kadang kita harus, ya mohon maaf, agak berbohong dengan tracer study itu. Dan jujur ke Pak Kabid itu pernah saya sampaikan. Yang lain, sertifikasi kompetensi, job matching, kewirausahaan, dan kemitraan industri. Kemitraan industri ini sampai hari ini kita tetap mencari perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan kita. Bahkan hari ini, tepat hari ini, salah seorang guru kita, kaprok kita, berangkat ke Bogor Pak, untuk mencari mitra industri yang sesuai dengan bidang agrobisnis perikanan. Yang kedua, memperkuat literasi, numerasi, karakter, dan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran kontekstual, project, assessment, formatif, dan budaya refleksi. Saya pikir ini hal yang lumrah sudah kita lakukan. Khusus tentang karakter ini, karena menurut kami, semenjak saya kepala sekolah di sini, saya lebih fokus dengan pembinaan karakter ini. Karena SMK itu beberapa kali saya ketemu dengan perusahaan-perusahaan industri yang mereka butuhkan itu bukan skill sebenarnya, tetapi attitude. Dan itu yang selalu keluhan orang industri. Karena skill itu menurut mereka 1-2 bulan itu sudah bisa ditempa. Tapi persoalannya karakter. Maka karakter yang selalu saya lakukan pendekatan, pembinaan terus-menerus. Misalnya, salah satunya misalnya, saya non-muslim Pak, mohon maaf. Tetapi di sekolah kita, sholat zuhur berjamaah itu wajib. Sekalipun saya mendapat tantangan dari kadang-kadang dari kawan-kawan guru yang menganggap itu hanya ambisi Pak Turnip.
Tapi saya tidak menyerah di situ, karena bagi saya SMK itu harus mencetak tenaga-tenaga kerja yang punya karakter yang kuat, terutama ketaatannya kepada agamanya, kedisiplinannya, karena itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, seperti sekarang misalnya pagi jam 7 itu guru sudah 3S di depan menunggu siswanya. Nah, itu menurut saya sekalipun banyak protes dari masyarakat, dari kawan-kawan, tapi saya pikir itu adalah pembinaan karakter. Yang lain misalnya rambut. Ini tadi barusan saya berhadapan dengan orang tua, karena ternyata setelah kita kaji, anak itu kurang siap menerima kenapa rambut itu harus di SMK 2001. Tetapi saya jelaskan bahwa memang sih seperti anak-anak, saya kebetulan terbuka dengan anak-anak di medsos misalnya, di TikTok. Anak itu bisa langsung protes dengan saya, Pak, sebenarnya kan bukan harus pendek rambut baru pintar. Tapi saya bilang, betul. Tetapi pendek rambut itu adalah salah satu pendidikan karakter. Bagaimana kamu mengikuti aturan itu menjadi orang yang disiplin. Karena perusahaan, seyogianya itu memang sih membutuhkan orang yang punya skill tinggi. Tetapi sebenarnya mereka lebih butuh yang punya attitude, karakter yang kuat. Maka kalau dia bisa memenuhi aturan di sekolah, otomatis aturan di perusahaan akan dia gampang, mudah mengikutinya itu. Jadi ada juga murid kita yang nggak ikut itu, akhirnya dia pindah, seperti tadi. Mungkin Pak Pengawas saya tadi agak lama ini, karena memang menghadapi itu. Dan saya jelaskan kepada orang tuanya sebenarnya mengerti. Tetapi persoalannya anak-anak sekarang kan udah gen apa ya, gen alfa, gen beta, itu persoalannya. Makanya saya sampaikan kepada orang tua tadi, ya ini perlu juga dibimbing anak kita, Pak. Karena mungkin satu, saya teliti tadi, anak itu sebenarnya pertama dia salah jurusan. Karena dia pingin sebenarnya ke TKR, tetapi jadinya di TKJ. Nah, sementara kan nggak bisa pindah lagi. Nah, akhirnya dia minta pindah dari sekolah ini. Mau masuk ke SMA pula itu, Pak. Tadi mungkin Pak awal udah tangan itu. Jadi jujur, karakter ini saya lebih fokus. Sebenarnya sih yang lain juga butuh. Tapi karena di SMK, karakter itu sebenarnya yang paling dibutuhkan. Karena dengan karakter dia bisa masuk ke dunia kerja dengan mudah. Contoh misalnya, kita sudah 13 orang di Jepang, Pak. Alumni kita yang semenjak saya kepala sekolah di sini. Di Jepang itu yang pertama itu karakter juga. Yang mereka butuhkan bukan skill nanti setelah di Jepang. Tapi awal mau masuk ke Jepang itu karakter. Karena kita kebetulan punya MOU dengan JISO Medan, LPK JISO Medan. Pak Putra itu kebetulan alumni dari Jepang. Jadi kalau siswa itu dia lewat dari depan gurunya, dia tidak hormat seperti orang Jepang, itu sudah di-cross. Sebenarnya di pendidikan SMK ini yang paling dibutuhkan itu karakter, menurut saya, analisa saya. Makanya saya lebih fokus dengan karakter ini, sekalipun literasi, numerasi, kualitas itu penting. Jadi itu bedanya kita SMK dengan SMA mungkin. Saya sebenarnya bukan latar belakang dari SMK. Tapi setelah saya 10 tahun di SMK, saya analisa memang itu yang dibutuhkan. Makanya dengan guru-guru kita, itu yang saya sampaikan. Pembinaan karakter itu kepada anak. Jangan pernah bosan. Jangan pernah menganggap anak itu adalah bandel dan segala macam. Nah, jadi strategi kita dalam membuat program juga seperti itu, Pak Pengawas. Yang ketiga, menguatkan teaching fotory TEPA. PKL, guru tamu, magang, upskilling guru, serta penyelarasan kurikulum dan sarana praktik dan dunia kerja. TEPA ini, cerita TEPA ini memang agak sulit, Pak. Sekalipun mudah mengucapkannya. Orang Dirjen tidak pernah ketemu kemari, jumpa, beliau sampaikan bahwa TEPA ini sebenarnya sudah begini, bla 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 bla. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena sebenarnya menurut saya, TEPA ini tidak jalan kalau BLUT itu nggak ada. Kebetulan kami semalam MKKS. BLUT, badan usaha daerah. Artinya kalau dulu itu UP. Jadi kan SMK ini kan instansi pemerintah. Kalau dia punya usaha UP namanya, itu kan harus ada izin. Jadi sekarang harus ada BLUT. Baru jalan TEPA ini, teaching factory ini sebenarnya. Nah, karena kita menghasilkan
menghasilkan produk yang menghasilkan uang. Seperti sekarang kita, agrobisnis perikanan air tawar. Itu di sini ada pendederan, ada pemeliharaan, pembesaran, kemudian itu bisa dijual. Itu kan menghasilkan uang, Pak. Nah, jadi kalau nggak ada, itu TEFA. Kalau nggak ada belutnya, pada saat kita menghasilkan uang itu akan jadi masalah. Akan datang APH dan segala macam, dan sudah banyak contoh kasusnya. SMK Negeri 1 Sidikalang, SMK Beringin dan bla-bla dan sebagainya macam. Dan khusus SMK 2, mulai tahun 2023 kita udah mengajukan belut. Sudah capek, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang hasilnya masih nol. Dan itu sudah biaya, tenaga, semua permintaan dinas itu dan aset BKAD kita sudah lakukan, Pak. Mungkin di Asahan itu yang sampai titik terakhir itu mengikutinya SMK 2 dengan SMK 1. Tapi sampai hari ini kita tidak tahu apakah lanjut atau gimana. Tapi perbandingannya kalau kita lihat dengan daerah lain, misalnya Jawa Timur, Sumatera Barat, dan di beberapa pertemuan dulu itu sudah kita sampaikan dengan pimpinan kita. Sebenarnya kalau menurut hemat kami, keluar dulu perda tentang belut itu baru kami kerjakan. Karena setelah kami pelajari, kalau dari bawah tuh seperti ini, ya ujung-ujungnya, nah ini. Nggak ada payung hukumnya. Tidak ada payung hukumnya, jadi SMK ini nggak berani. Ada kayak semalam, ada kawan-kawan kucing-kucingan katanya. Tapi kalau menjadi masalah, tanggung jawab dewe. Nah ini yang sulit, tanggung jawab dewe ini. Nah itu tentang TEPA. Kalau PKL masih berjalan terus, Pak, sampai hari ini. Kita sampai keluar. Hari ini kita ada yang PKL di Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo jauh, tapi makanya kita dekati orang tua yang mampu memberangkatkan anaknya dan membiayainya sampai jauh. Kalau di Medan, di Riau, nah itu udah biasa. Dan di Langkat, yang jelas PKL sesuai dengan kurikulum baru, itu 6 bulan, Pak. Jadi semester ganjil di kelas 12. Jadi ini sekarang hari Senin, tanggal 24, mereka sudah berada di Dudi sampai di bulan November. Nah, dan sekarang di PKL ini agak berbeda dengan yang lalu. Ada istilah guru mata pelajaran itu menjadi guru pendamping. Nah, jadi biar dia sertifikasinya aman. Karena kalau dia nggak menjadi guru pendamping, dianggap dia tidak mengerjakan tugas di semester ganjil di kelas 12. Maka dia harus di SK-kan menjadi guru pendamping yang setiap minggu dia harus punya komunikasi dengan siswanya yang menjadi dampinginya. Dan untuk berapa orang yang didampingi ada rumusnya, Pak. Ada rumusnya yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Vokasi. Ya, dan komunikasi dengan anak itu boleh melalui luring dan during. Ya, jadi kalau jauh misalnya di Sidoarjo, cukup telepon aja. Dan materi yang disampaikan di sini bukan materi mata pelajaran. Sekalipun dia misalnya sebagai guru matematika dan sebagai guru pendamping di PKL ini, maka yang ditanya bukan matematika, tapi yang ditanyanya tentang bagaimana PKL-nya. Langsung bagus nggak atau enggak. Nah, ini sedikit tentang PKL. Guru tamu, kita tetap memanggil guru tamu dari Dudi. Jadi kita di sini ada program 5 program kalian. Setiap tahun itu harus setiap program kalian itu pernah memanggil guru tamu dari Dudi di sekolah kita. Dan itu didanai oleh dana bos kita. Magang upskilling guru, ini masih magang kita lakukan di beberapa perusahaan. Perusahaan yang punya MOU dengan kita, ada yang di Medan. Rata-rata kalau upskilling guru ini ada yang di BBL Medan. Ini baru pulang, guru kita ada 2 orang, dan itu pendaftarannya secara online. Jadi saya dorong guru-guru produktif itu setiap jurusan harus ada upskilling, reskilling setiap tahun. Itu menjadi program kita, Pak. Penyelarasan kurikulum dan sarana praktik dengan dunia kerja, waktu kita PK, ini sudah kita lakukan, Pak. Sudah dilakukan dengan beberapa perusahaan, misalnya Raja Dila dan dengan Java. Cuma belakangan ini tahun depannya kita agak pesimis ini, Pak Pengawas. Karena dulu mungkin kita karena didanai oleh PK. Nah, sekarang masalah pendanaannya, jadi mendekati Dudi ini kan agak sulit. Mudah, gampang-gampang sulit ini. Nggak mudah. Karena nggak mungkin Dudi datang kemari tanpa biaya. Jadi kalau Dudinya mendatangkan, kemudian anggaran yang mau kita ajukan ke sana,
Kalau hanya mengandalkan dana BOS mungkin tidak signifikan gitu, tapi ya tetap kita programkan. Yang keempat, menjaga sekolah aman, inklusif, toleran, bebas perundungan dan kekerasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan psikologis murid. Kalau ini melalui pembinaan, melalui OSIS, melalui BPBK, melalui kegiatan-kegiatan ekstra, terutama toleran, bebas perundungan dan kekerasan ini selalu kita lakukan, Pak, dan menjadi prioritas program sekolah. Jadi kalau toleran ini saya pikir di SMK 2 mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, perundungan ini dan kekerasan ini yang terjadi malah di luar sekolah. Seperti tadi yang saya proses tadi itu terjadi di luar sekolah. Karena anak-anak sekarang kan sulit kita kontrol. Tetapi yang jelas kalau di sekolah itu perundungannya agak kecil. Dan guru-guru, karena perundungan ini menurut saya bukan saja antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa juga. Jadi setiap ada pertemuan dengan guru saya sampaikan, kalau untuk murid kita, siswa baru itu selain MPLS dan selain LDDK, di sini ada Mengalihkan dari itu. ya. Coba bagus deh. Di sini ada di awal itu di kelas 10 tes psikotes, Pak. Psikotes namanya. Itu untuk memang sih tidak bisa lagi kan kita arahkan dia sudah memilih jurusan TKR misalnya. Padahal dia seperti tadi, dia ke TKJ, padahal dia sebenarnya suka TKR. Sebenarnya kan nggak bisa, sebenarnya kan di awal harus seperti itu ya SMK ini, tetapi sistem kita kan nggak membuat seperti itu. Tetapi paling tidak kami melakukan psikotes itu di awal. Seperti nanti hari Selasa, tanggal 25 ya, kita akan lakukan psikotes yang mendatangkan langsung ahlinya, melakukan ke kelas 10, itu untuk mengetahui dasar kemampuannya. Jadi hasilnya nanti itu akan kita bagikan kepada semua guru, agar bisa memahami sebenarnya secara psikologis bagaimana keadaan si anak. Karena ada anak yang high, ada yang sedang, ada yang sebenarnya rendah. Nah, jadi waktu melakukan pembelajaran di dalam ruangan, dalam kelas pembelajaran, guru itu sudah memahami, oh si A ini seperti ini. Jadi penanganannya kepada setiap anak, mungkin gurunya sudah memahami. Jadi di setiap awal tahun pelajaran kelas 10 itu kita lakukan, Pak. Itu tadi tentang kesejahteraan psikologis murid itu tadi. Kemudian di akhir di kelas 12, mau dia tamat, sebenarnya biar tahu dia ke jurusan mana, itu kita lakukan lagi, Pak. Jadi ada 2 kali di sini psikotes itu, di awal dan di akhir. Itu yang semua didanai oleh dana BOS. Nah, hasilnya itu kita berikan kepada orang tua. Kemana sebenarnya yang cocok menurut ahli psikologis anak itu setelah tamat dari sini. Persoalan itu dipakai mereka atau tidak itu enggak urusan kita. Tapi yang jelas sekolah menyediakan sarana untuk itu agar orang tua memahami anaknya, oh sebenarnya anak saya ini jurusan TKR, tapi dia sebenarnya lebih cocok jadi sarjana hukum. Seperti itu. Jadi di awal dan di akhir kita selalu lakukan psikotes menyangkut tadi meningkatkan kesejahteraan psikologis murid ini. Yang kelima, mengarahkan sumber daya dan anggaran lebih kuat pada peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi GTK dengan tata kelola, transparan, dan berbasis data. Ini masalah anggaran, ya memang kita lebih dengan mutu pembelajaran. Pak Pengawas pun udah pernah jadi narasumber di sini, karena seringnya kita sebenarnya ingin meningkatkan mutu pembelajaran melalui kawan-kawan kita, guru atau yang mengelola pembelajaran itu. Tapi ini saya susun berdasarkan 8 standar pendidikan nasional tadi. Kami bandingkan langsung dari refleksi dan rencana program ini. Yang pertama itu tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Kita lakukan, target utamanya peningkatan penyerapan lulusan. Tracer study terintegrasi, job matching atau job fair, kelas industri dan kewirausahaan. Jadi sebagai junior, sebagai kepala sekolah, sebagai teman mengharapkan masukan dari Pak Pengawas, kritikan, ya silakan dikritik Pak, dan masukan yang sifatnya membangun untuk demi kemajuan SMK 2 Kisaran, khususnya
untuk anak-anak didik kita. Terima kasih dan selamat siang. Ya, wah ini paling lengkap ini yang sudah saya temukan. Ya, saya bicaranya jujur ya. Artinya persiapannya paling lengkap. Tapi saya pertama ke komite dulu ya, biar sebelum lupa. Saya udah bisa duduk Bang atau Udah, boleh. Saya pikir kita lihat aja regulasi tentang komite. Komite itu lahir untuk apa gitu. Baru nanti, bolehkah komite membuat inisiatif bertanya kepada sekolah. Sebenarnya tujuan kita bertanya kebutuhan sekolah gitu kan. Tapi seolah dia melihat bagaimana pengelolaan selama ini, apa yang dibutuhkan. Jadi komite yang bertanya. Tanya gini. Terus tentang anggaran gitu. Apakah salah kalau komite yang memutuskan, bukan kita ya? Komite itu ketuanya siswa, orang tua siswa. ya atau tokoh masyarakat. Semua kan gitu kan? Ya, Nah, sekolah kan tidak ada dalam struktural yang memutuskan. Nggak ada. Artinya, keterlibatan orang tua ini kan wajib dalam sekolah. Makanya nanti komitenya yang rapat. Nah, jadi kok kita kan sebelumnya kita diskusi dulu. Di coaching dulu komitenya yang kira-kira apa. Nanti mereka rapat tanpa sekolah, tanpa pihak sekolah. Tapi izin Bang. Di PP ya, Permendikbud 75 itu tahun 2015 itu komite itu nggak boleh melakukan pungutan apapun. Ini kan ini cerita sumbangan. Kalau dia tidak sumbangan, mengikat, tidak kalau mengikat. dia sumbangan harus bersumber dari luar. Iya. Nggak boleh dari orang tua murid. Iya ya. Itu pula dia apanya. Jadi kalau komite nanti istilahnya kan ini pengurus komite yang kita depankan, mereka yang bekerja. Iya kan. Tapi gini, kan? sepanjang dia mengutip dari orang tua murid, itu jadi masalah. Enggak gini dia. Dia kan yang diharap pemerintah dia mencari jalan dari luar. Iya, misalnya gini, perusahaan apa. Oh, kalau itu mantap kali, Bang. Tapi atas nama perusahaan, bukan atas nama orang tua. Misalnya saya berada di perusahaan ini. Ya. Kan gitu kan. Saya lebih mengusahakan bagaimana masuklah surat dari komite, bukan dari sekolah. Dari komite ke perusahaan ini. Tetapi saya di dalam. Saya di dalam. Nanti yang nama yang ada itu adalah komite dengan perusahaan ke komite. Kalau itu bisa kali, Bang. Jadi makanya kita pilih berapa orang orang komite kan bisa kita petakan. Tapi targetnya nggak besar dulu kan gitu. Dia ada dulu tahun ini dapat, walaupun kecil. Iya. Nanti ini diceritakan tahun depan atau bulan semester depan. Tapi ada dulu dimulai. Iya, Nggak usah target besar. Udah apa kecil aja. Dapat 100.000. Baru nanti berikutnya komite cerita dengan komite. Kemarin kan kita udah buat ini, begini, kebutuhan, tapi hanya segini dapat gitu. Kira-kira ada peluang lagi gitu. Tapi jangan nama mereka, jangan nama sekolah, dan dia bukan nama mereka yang memberi. Misalnya, Pak Ihsan lah, dia di perusahaan ini kan, tapi yang beri nggak dia lah. Kalau nama dia yang berikan, dia kena juga, dapat data dari sini gitu. Ya. Walaupun tanda tangan dia tidak apa-apa, karena dia kan namanya bukan nama dia. Kalau itu bagus sekali kalau dapat gitu. Makanya nanti target kita yang pertama ini bukan jumlah uangnya. Ya. Ada yang menyumbang. Nanti setiap ada kegiatan mengumpul orang tua kita expose. Terima kasih orang tua ini ada lembaga ini begini baru kita bisikan sama yang terlibat dalam itu kita bisikan, nanti dia bicara. Kebetulan memang Bapak ini di situ, bagaimana Bapak bisa menyumbang ini? Perusahaan Bapak bisa menyumbang? Oh, perusahaan kami itu kan punya ini, gitu dia. Tapi tetap dia tidak orang tua. Tapi itu jangka panjang. Jangka pendeknya ini ada aja dulu. Gitu. Saya pikir itu. Jadi ini karena saya tertarik dengan itu. Karena semua kepala sekolah saya itu masalahnya. Gitu. Iya. Semua Pak Didi, semua itu. Gimana ini sementara? Mohon maaf aja, kan kita kan tidak terfasilitasi untuk itu. Kan gitu. Makanya kita cari sendiri, tapi kaki kita diikat gitu kan. Jadi susah gitu. Pertama ini memang apalah. Perencanaan sudah berbasis data ya. Dengan menjadikan refleksi sebagai dasar dalam merancang program.
potret mutu tahun sebelumnya dijadikan dasar ini. Kemudian yang kedua, bagus saya lihat hal-hal yang menurun dievaluasi, sudah di situ. Kemudian saya lihat efektivitas BKK ya, ini mau ditingkatkan karena penyerapan dunia kerja. Penyerapan lulusan. Iya. Kemudian ini yang fokus karakter ini memang ini sebenarnya Indonesia kan ini masalahnya. Ya kan? Nanti kalau Olimpiade kita juara gitu. Kita sering juara Olimpiade gitu. Nah, kan memang di karakter orang Jepang tuh memang itu dia dilihatnya. Tepa ini ya, ini mulailah di reset-reset lah. Ada hubungan politik dengan ini. Sulit bang. Kalau itu nyerah bang kalau itu. Ketua kan orang-orang lapangan. Identifikasi jalan sukses ini bagus betul ini. Identifikasi jalan sukses setelah lulus ini kan artinya bisa dari pertama kita bekali dia. Kemudian tentang workshop ya akan terjadi perbaikan ya. Oke. Kelas industri masalah pembiayaan tadi ya. Nah, tidak berserap dengan baik. Oke. Kemudian sudah membandingkan capaian tahun sebelumnya dengan target tahun depan ya. Kemudian ada tim ya oke. Tapi saran saya pelatihan ini berbagi praktik baik dia. Nah, jadi dia tidak hanya pelatihan orang jadi pendengar terus gitu kan. Kan ada sih dalam pelatihan dia mantap kali kan gitu. Wah aku ini gini, tapi gimana membuktikannya gitu. Jadi hasil pelatihan ini kita buat, kalau pelatihan ini nanti akhirnya ada yang buat praktik baik yang dipresentasikan. Pelatihan tentang apa? Tentang gini. Praktik baik siapa dipresentasikan? Saya pikir ini bagus lah, yang paling lengkap. Ya saya dalam direkam ini lah. Memang yang paling lengkap terstruktur apa semua ini dengan apa narasi-narasi yang dibangun. Kenapa ini penting itu lengkap, paling lengkap. Terima kasih Pak Luis ya. Terima kasih bang.